Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Na'udzu bika ya Rabbana minal baghdha was-sahna wal hasad wal hikd. Waj'alna ya Rabbana minal ladzina an'amta 'alaihim innal ladzina an'amta 'alaihim bil mahabbati fima bainahum. Rzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita dimudahkan untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu, belajar di bawah bimbingan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, dan juga seperti biasa muqaddimah kami hadirkan dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan Sahih Bukhari, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke ada yang kelewatan hadisnya ya. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, beliau bersabda, yaqulullahu tabaraka wa taala, nanti Allah akan menyeru kepada li ahwani ahlin nari, kepada orang yang paling ringan siksa nerakanya, adzaban yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allah menyeru kepada ahli neraka di hari kiamat nanti, law anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bihi. Kalau kamu punya sesuatu yang tersisa, kalau kamu mempunyai di dunia sesuatu, apakah kira-kira akan kau jadikan alat penebus agar kau tidak masuk neraka? Ini adalah pertanyaan, bukan pertanyaan sesungguhnya lalu orang tersebut kembali ke dunia lalu menebus dosanya, enggak. Ini berita untuk kita, cerita tentang yang akan datang, agar kita itu tidak menyesal seperti orang yang di dalam neraka ini. Hei hambaku, kalau seandainya kamu punya sesuatu untuk menebus dirimu agar tidak di neraka, apakah kau lakukan? Dijawab, na'am, pasti ya Allah, karena neraka pedih, sakit saya neraka. Kalau seandainya aku punya dunia, punya kerajaan, punya apa saja, akan aku berikan untuk menebus ini semuanya. Fayaqulu, dan Allah menjawab, aratum minka ahwan min hadha, aku menginginkan darimu lebih mudah daripada engkau menyerahkan duniamu. Lebih mudah yang aku minta darimu. Aku minta darimu enggak berat kok. Ini kisah di dunia ini. Jadi Allah minta kepada kita tidak berat. Wa anta fi sulbi Adam, tatkala engkau di dalam sulub, tulang rusuknya, tulang rusuk, sulub itu adalah tulang belakang untuk menyimpan bakal. Tidak tahu secara medis seperti apa, nanti ada sperma yang disimpan di tulang punggung, sulub. Kemudian nanti setelah itu akan dipindah kepada rahim. Waktu kau masih di punggung ayahmu Adam, masih di punggung Nabi Adam, kita semua dari Nabi Adam.
Di sana ada perjanjian-perjanjian. Allah tusyrik bi syai'an, agar engkau tidak menyekutukan aku. Dan berjanji semua. Saat itu semua berjanji. Apakah aku Tuhanmu? Iya, mengakui semuanya. Sebab yang tidak mengakui nggak akan bisa terlahir di dunia, nggak bisa lahir. Jadi di alam sana itu kita sudah bersepakat, kita sudah berjanji bahwasanya kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ternyata saat lahir di dunia banyak orang yang menyekutukan Allah. Ini yang dihadirkan, yang ingin kisah ini, kisah ahli neraka. Ditanya oleh Allah, kalau seandainya kamu di dunia itu punya sesuatu untuk menebus, apakah kau lakukan? Iya, aku lakukan ya Allah. Lalu Allah memberikan jawaban, aku menyuruhmu lebih ringan daripada itu, tapi ternyata kau tidak lakukan. Ini orang-orang kafir. Aku tidak minta apa-apa, bukan minta hartamu semuanya, tidak, bukan minta kekayaanmu, bukan minta kerajaanmu. Kau boleh jadi raja, tapi jangan sekutukan aku. Kau boleh jadi orang kaya, tapi jangan sekutukan aku. Tapi kenyataannya kau telah menyekutukan aku, maka tempatmu di neraka. Nah, ini ceritanya di akhirat, di hari kiamat, tapi tujuannya untuk kita. Allah tidak minta. Coba harta yang kita miliki bisa kita nikmati. Kita nikmati, kita makan enak, kita tidur enak, kasur kita tempati. Bukan, Allah tidak minta dunia untuk menebus. Bukan semua dunia kita untuk menebus dosa-dosa kita agar kita tidak ampuni oleh Allah. Enggak. Yang punya kekayaan nikmati dengan cara yang halal, mencari dengan cara yang halal, menikah dengan anak senang dan sebagainya. Allah tidak minta itu semuanya, hanya minta jangan sekutukan aku. Nah, inilah peringatan bagi yang masih hidup. Awas, hati-hati, jaga keimanan, jangan sampai kita masuk wilayah menyekutukan Allah yang akibatnya nanti kita akan berada di neraka selama-lamanya. Ini saja, singkat saja. Bismillah, kita langsung kepada hikmah selanjutnya. Hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin, ila anqal la amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yukhtaqar indaka wujuduh. La amala arja, tidak ada sebuah amal yang sangat diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada amal yang lebih bisa diharap untuk diterima oleh Allah. Tidak ada yang lebih diharap melebihi daripada min amalin yaghibu anka syuhuduh, melebihi daripada amal yang sudah tidak masuk dalam pandanganmu. Maksudnya yaghibu anka syuhuduh, sudah tidak lihat. Nah, ini gambaran ketulusan. Makna sederhana begini, amal yang tidak ada amal yang mudah diterima oleh Allah melebihi daripada amal yang di saat kita melakukan kita tidak melihat amal itu lagi. Kalau kita melihat lagi, nah ini masih ngitung-ngitung amal. Makanya kalau beramal sudah lupakan, jangan disebut-sebut. Nah, itulah yang diterima oleh Allah. Jangan sebut-sebut sudah, jangan ingat-ingat sudah. Jangan kau, aku sudah berbuat, selesai, aku serahkan kepada Allah. Itulah amal yang diterima oleh Allah. Ini makna globalnya seperti itu. Wa yuqtaqar indaka wujuduh, dan engkau merendahkan amal itu di matamu sendiri. Wujudnya amal padamu engkau rendahkan. Dua penyakit yang menjadikan amal tidak terima dipangkas dengan hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Yang pertama adalah riya. Yang kedua adalah ujub. Riya itu engkau selalu ingin menyebut-nyebut amalmu, ingin kau lihat amalmu lalu kau perlihatkan kepada orang, itu riya. Yang satu lagi ujub, ingin membesarkan amal di matamu sendiri. Ini hasil karyaku, aku sudah sholat, aku. Akhirnya masuk wilayah ujub, berbangga dengan amalnya. Dia tidak sadar bahwasanya amal itu bisa dia lakukan karena Allah. Maka ini dua-duanya menjadi tidak dilakukan. Maka agar bisa diterima oleh Allah, dalam bahasa yang sering kita dengar adalah harus bebas dari riya, bebas dari ujub. Baik, sekarang kita akan coba jelentrehkan begini. Orang yang tingkat keikhlasannya masih rendah, ibadahnya ibadah kelas dasar, belum kelas tinggi,
Itu biasanya beramal sedikit saja sudah, wah aku sudah, alhamdulillah, masya Allah, aku sudah bisa. Nah ini kelas rendah. Alhamdulillah, tahajud, masya Allah, wah puasa. Nah ini orang kalau sudah pangkatnya mulai tinggi lagi, ya Allah, semalam aku hanya dapat sebegitu ya Allah, padahal telah kau beri kenikmatan aku sehat. Itu ada orang sakit saja bisa 10 rakaat, kenapa aku cuma 6 rakaat ya Allah? Nah, sudah mulai beda kan? Ini pangkatnya sudah tinggi. Dengan yang pertama tadi, wow, sudah siapa dulu nih? Saya kok tahajud biasa, sudah setiap malam saya puasa enteng, sudah 20 tahun puasa Senin Kemis. Wah, hebat. Masya Allah. Tapi kalau sudah mulai pangkatnya tinggi, amalnya itu menjadi rendah di matanya. Ya Allah, apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Apa yang aku lakukan ini enggak ada apa-apanya, dan juga apa yang aku lakukan juga darimu ya Allah. Aku bisa sujud, engkau yang menjadikan aku bisa sujud. Aku bisa mengambil air wudhu, engkau yang mudahkan ya Allah. Nah ini pangkat tinggi. Makanya kalau sudah dikit-dikit gampang membesarkan amalnya, nggak diterima oleh Allah nanti. Akan tapi ahli, orang sudah pangkatnya tinggi, dia beramal banyak pun masih merasa kurang, dan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut, ya Allah. Sudah beramal baik masih dikoreksi lagi, ya Allah. Aku sudah melakukan sholat, akan tapi aku lupa ini bajuku dari mana ini, ya Allah. Ya Allah, aku mendapatkan baju ini, bajunya dipikir halal wa haram. Mau ibadahnya banyak, umroh pulang pergi, rebutan waris, gak sadar dia mau kemana dia. Sudah begitu merasa sudah punya surga, Masya Allah, umroh penghapus dosa, umroh penghapus dosa. Nah ini tingkat. Makanya dikatakan bin Athaillah Sakandari, semakin seseorang itu melihat amalnya itu kecil, semakin mudah diterima oleh Allah. Yuhtaqarri wujuduhu, kecil, ya Allah, ya Allah, belum pantas aku ya Allah. Dan setiap saat kita mengadu kok kepada Allah, kita tahu kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, melakukan sholat, puasa dan sebagainya, itu perintah dari Allah, sehingga kita pun ikrar dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu, jelas. Akan tapi kita pun harus sadar bahwasanya seorang hamba tidak bisa meletakkan jidatnya ke tanah untuk sujud sekali saja kecuali itu rahmat dari Allah. Maka bergegaslah seorang hamba yang sadar memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku memohon pertolongan agar aku bisa berinfak, agar aku bisa berderma, agar aku bisa sujud, agar aku bisa puasa. Nah ini pangkat. Kemudian harus diperlebar lagi pemahamannya bahwa semua amal baik yang kita lakukan ini ternyata permulaan kebaikan adalah dari Allah. Allah memandangmu dengan kasih sayangnya, maka Allah berikan di hatimu keinginan untuk melakukan kebaikan. Maka di saat kita bisa berbuat baik pun bukan kita minta, ya Allah aku sudah nyembah kepadamu ya Allah, bukan begitu. Akan tapi di saat seorang hamba melakukan kebaikan, yang ada di dalam hatinya adalah puji syukur, ya Allah, yang menjadikan aku seperti ini adalah engkau ya Allah, yang memberikan kemauan adalah Allah. Sehingga kalau kita mau hitung-hitung ibadah, nggak pantas dinisbatkan kepada kita. Kenapa? Semua sahabnya dari Allah. Semua sahabnya dari Allah. Tenaga Allah kasih, rizki Allah kasih, apalagi semua dari Allah, lalu kita bisa melakukan ibadah. Sehingga sebanyak apapun ibadah yang bisa kita lakukan, ternyata itu adalah percikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak pantas lagi seorang hamba menisbatkan pada dirinya, ya sabar dulu, wong saya kok. Nah kalau sudah begitu masuk wilayah ujub, dan ujub itu nanti membuahkan, melahirkan penyakit-penyakit yang banyak. Remehkan orang lain, lah orang kaya begitu, sedekahnya cuma segitu, ya sabar. Ini ustadz tahajudnya 2 rakaat, ya ini ustadz kok tidak puasa ini hari Senin Kemis, karena dia ahli Senin Kemis, sudah mulai ngeremehin orang kan. Di belakang ustadznya pas hari Senin tiba-tiba minum di mimbar, 10 Muharram puasa, semua puasa, ustadznya lagi gak puasa, ustadz tidak puasa. Mulai ngerendahkan orang kan. Nggak cukup dia, bukan sekedar dia masuk wilayah ujub,
berbangga dengan amalnya, membesarkan amal, tapi setelah itu masuk wilayah merendahkan orang lain. Lihat ini kalimat indah dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Paling mudah diterimanya amal adalah yaghib anka syuhuduh, sudah tidak kau lihat lagi. Setelah berbuat baik sudah. Maka hikmahnya Luqman Hakim itu kan sederhana. Hikmah Luqman Hakim, suatu ketika beliau berkata, nasihati anaknya, wahai anakku, agar engkau diterima oleh Allah, lupakan dua hal dan ingat dua hal. Apa itu? Dua hal yang harus engkau lupakan adalah, jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Dan yang harus kau lupakan yang kedua adalah, jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. Dua hal yang harus kau lupakan, selamat kau. Yang pertama apa? Jika engkau berbuat baik, lupakan. Biar gak dihitung-hitung. Coba saja Anda sedekah 10 juta, mau sedekah lagi ingat, kemarin sudah 10 juta. Kalau Anda lupa, keluar lagi duit, enak. Tapi gara-gara diingat lagi, oh sudah sedekah, kapan? Dihitung 20 tahun yang lalu, sudah kedaluarsa. Maka nasihat ringan dari Luqman Hakim, lupakan dua hal. Jika engkau berbuat baik, segera lupakan. Jika ada orang berbuat salah kepadamu, segera lupakan. Dua hal yang harus selalu kau ingat. Jika engkau berbuat salah, ingat terus, biar engkau bisa segera tobat, dan terus tobat. Yang kedua, tidak mengulangi lagi. Yang harus kau ingat terus adalah, jika ada orang berbuat baik kepadamu, hendaknya kau ingat terus, agar kau bisa terus memperbanyak terima kasih kepadanya. Termasuk Allah, bukan manusia saja, kebaikan orang, kebaikan siapapun, hendaknya kau ingat terus agar semakin besar syukurmu. Sederhana. Tadi yang mudah apa? Lupakan amal, jangan dilihat terus. Nah, kalau ingin melihat amal dalam irama koreksi, pernah suatu ketika dalam bab ikhlas waktu itu, yuk kita hitung-hitungan amal kita. Bukan hitung-hitungan amal kita banyak atau tidak banyak, kita merenung amal kita diterima tidak oleh Allah kira-kira. Ada unsur riya atau tidak? Merenung. Jangan sampai banyak amal, tak taunya apa? Habis. Hanya kita pamerkan di depan seseorang, bangga di depan seseorang, menjadikan kita meremehkan seseorang, menjadikan kita sombong, habislah amal itu. Kita perlu di saat beramal kita koreksi lagi, ya Allah, aku beramal. Nah ini, karena Allah atau tidak? Maka sederhana, agar amal diterima, yang paling bisa diharap dan mudah diterima oleh Allah adalah jika engkau mudah melimpahkan amal tersebut. Jangan dilihat. Ini adalah hilang daripada riya. Nggak pengen disebut oleh siapapun. Oh, Masya Allah Pak Haji, ini sandal yang saya belikan dulu itu ya? Oh sudah 10 tahun, mereknya aja sama, masih ingat ya? Allah, nah, dunia. Tapi kalau sudah lupa, nggak sadar bahkan. Kalau yang bangun masjid itu adalah dia, nggak ingat bahkan. Baru setelah dengar ceritanya, oh baru sadar. Dia kalau nggak ingat, memang tidak biasa mengingat-ingat. Maka tanda amalmu yang diterima oleh Allah adalah mudah, engkau tidak gampang menyebut-nyebutnya. Sederhana. Kemudian tanda amalmu diterima oleh Allah, yuhtaqar indaka wujuduh. Amal yang kau lakukan terus engkau anggap kecil. Lah ini kalau sudah kita begitu, hebat. Semua amal yang kita lakukan dibanding dengan karunia Allah kecil, ya Allah, enggak sebanding, ya Allah. Kau beri 1 miliar, ya Allah, aku hanya nyumbang 100 juta. Ya ilahi, astagfirullah ya Rabb. Wah, ini berat banget bagian duit nih. Ya Allah, aku bisa tidur jam 10 malam. Kenapa tahajud saya juga tidak bisa, ya Allah. Puji syukur kepadamu, ya Allah, atas ibadah yang aku sudah mudahkan untukku. Tapi aku mohon maaf, ya Allah, aku tidak bisa sempurna dalam ibadah. Lihat. Sehingga kalau orang sudah makomnya tinggi nanti, mereka menyesalnya bukan menyesal urusan dia itu melakukan keharaman, sehingga menyesalnya di saat dia tidak bisa melakukan kebaikan. Kan kita perlu menyesal karena seseorang melakukan dosa.
Nah ini, ada orang menyesal karena dia telah melakukan dosa. Khauf, menyesal dan takut melakukan dosa. Ini adalah tingkat pangkat. Paling tidak kita tidak apa-apa di sinilah. Cuman pangkat tinggi bukan itu. Dosa sudah sangat jauh. Pangkat tinggi adalah takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Bukan dosa, tapi sudah masuk amalnya, takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendidikan dari Ibn Athaillah As-Sakandari di sini adalah agar kita selalu bagaimana kita memperhatikan amal kita ini agar tidak dirongrong oleh penyakitnya. Penyakit yang pertama adalah riya. Sebut-sebut, diabadikan namanya. Semuanya namanya harus nempel di setiap sedekahnya. Sedekahnya harus tempelin namanya dia, mau dihabisin pahalanya. Tapi ingat, ini kalau kita kembalikan bab riya ya. Urusan riya urusan pribadi ya. Jangan ngurus riyanya orang. Awas, hati-hati. Ini saya ingatkan lagi. Mohon bisa didengar nanti dalam kajian abadikan amal dengan ikhlas. Jangan sekali-kali menunjuk kepada orang dengan sebutan riya. Bukan urusanmu. Kadang-kadang kita pandainya riya. Hebat bener nih manusia kok tahu hatinya orang. Awas, jangan sekali-kali. Tapi kalau anda ingin menunjuk riya, tunjuklah kepada dirimu sendiri. Jangan-jangan kau riya ya. Seneng ya kamu sedekah 1 juta kedengaran sama orang. Seneng ya. Riya, tunjuk dirimu sendiri. Tapi jangan sekali-kali menunjuk orang lain riya. Karena yang namanya riya itu halus. Dalam hadis disebutkan akhfa min dabiwi namlatis sauda ala sakhratis samma fil lalati dhulma. Yang namanya riya itu halus. Makanya jangan sok tahu. Lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Waduh, Nabi yang menyebutkan. Sudah ngulangnya saja susah, apalagi mikir riyaknya. Lembut. Riya itu muncul kadang 10 tahun yang akan datang. Ikhlas enggak kuat. Bahkan mau mati bisa disebut. Jadi yang namanya riya tidak serta-merta hari itu dia riya. Bisa esok lusa kan? Bisa minggu depan, bisa ini. Wah, ini yang bangun saya. Sudah 20 tahun hancur amalnya. Pamer dengan kebanggaan. Makanya riya itu halus. Imam Ghazali menyebutkan satu riwayat, amal ini akan dibawa oleh malaikat. Masuk pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Pintu amal tidak tahu kayak apa pintunya, jangan banyak tanya, sudah saya tidak ngerti pintunya kayak apa itu. Pokoknya oleh malaikat dibawa masuk pintu 1, pintu 2, pintu 3. Itu lolos sampai sampai nyampe kepada Allah. Tiba-tiba Allah mengatakan, tidak aku terima karena dia berbuat bukan karena aku. Malaikat nggak tahu. Jangan mengatakan orang lain riya. Pas hari ini. Kemudian jangan sekali-kali sering atau berkata, aku ikhlas loh ya. Ngapain ngomong begitu? Ikhlas itu karena Allah, nggak usah kasih tahu sama saya, Pak. Ikhlas itu perbuatan baikmu karena Allah. Ngapain ngasih tahu saya? Ya saya enggak kasih tahu. Kita ngomong sama saya barusan. Kok bilang enggak ngasih tahu? Jebollah itu tabunganmu. Cuman berbicara ikhlas boleh, bicara tentang ikhlas. Misalnya saya ngasih duit, saya ikhlas loh ya. Enggak usah ngomong juga. Ini urusan dengan Allah. Kalau ikhlas tunjuk ke orang. Kalau riya boleh tunjuk ke sini. Kita sering mendoa orang ya, riya, itu aja pamer. Masjid aja pakai nama, urusan dia. Memang dari mana kita tahu kalau dia itu riya? Loh, kok hebat banget, nggak malaikat kalah sama kamu? Bisa jadi dia itu menulis masjidnya itu adalah, karena dia memerangi riya kok. Kok bisa memerangi riya? Bagaimana? Nulis namanya, tulis masjid. Ya, hati-hati. Nah, saya sebutkan memerangi riya itu halus. Ada orang nyumbang masjid begini, nyumbang masjid, cuman pakai aturan, nyumbang aja pakai aturan. Ini ada aneh, orang zaman sekarang nyumbangnya aneh-aneh, pakai aturan. Hei pengurus masjid, apa Ci? Saya mau nyumbang masjid, nyumbang ke sini, infak. Alhamdulillah, tapi syaratnya, apa syaratnya? Setiap Jumat harus diumumkan
kalau Pak Haji ini nyumbang ke masjid, mau enggak? Nah ini model begini nih. Nah ini riya apa ikhlas? Ada yang ngomong riya tuh. Sudah dibilang jangan nuduh orang lain riya, macam riya. Belum beres pengajiannya sudah. Ya. Kok nuduh orang riya? Pamer. Urusan dia bukan urusanmu dia. Dia sebetulnya orang pengen belajar memerangi riya ternyata. Lah kok merangi riya pamer? Oh iya, dia itu nyumbangnya tuh 100 juta. Cuman pesen sama pengurus masjid, tolong umumkan setiap Jumat depan kalau saya nyumbang 1 juta. Lah. Nyumbangnya 100 juta, 99-nya disembunyikan, nyumbangnya 100 juta. Minta diumumkan berapa? 1 juta. Coba. Anda aja nyoba berat kayaknya, ayo. Anda nyumbang 10 juta suruh ngumumkan 1 juta. 1 juta ya? Iya. Salah nyebut aja protes. Ayo. Hati-hati. Sudah terlanjur kita nuduh dia riya. Hati-hati, jangan katakan kau riya. Kalau pengen nuduh riya nih, pangkatmu tinggi, merasa amalku belum diterima, ya Allah, jangan. Nah ini akan diterima oleh Allah. Kalau kita menuduh, kita takut kita amal tidak diterima, malah justru diterima oleh Allah. Dan jangan sekali-kali bener ya saya bantu dia lillahi ta'ala ikhlas. Tapi kok loh pakai tapi, pasti kalau orang suka ngomong ikhlas tuh biasanya ada ujung-ujungnya, ada tapinya. Makanya jangan suka ngomong aku ikhlas. Dia ikhlas urusan dengan Allah, kau kabarkan kepada manusia semuanya, kasih selesai. Biarpun ketahuan orang, ya biarkan orang lihat kok, mana orang punya mata kok. Cuman jangan usah ngomong ini ikhlas loh ya saya, ini ikhlas loh ya saya. Nah biar amal diterima. Kalau sudah kita sering menyebutnya, maka bisa saja itu diterima. Karena apa? Menyebut amal bisa jadi kalau Anda kuat untuk apa? Agar ditiru oleh orang lain, atau ada tujuan untuk merangi riya tadi. Yang Anda sebut cuma 10 juta padahal Anda nyumbangnya berapa tadi? 100 juta. Ya, makanya jangan suudzon. Anda boleh menyebut amal. Anda boleh saat ini sedekah, saya akan sedekah ke pesantren Al-Baja 10 juta depan orang, biar yang lain niru. Cuman Anda pangkatnya tinggi, jangan-jangan 10 juta nggak diterima. Awas ya. Transfer 100 juta, nggak ada yang tahu. Nah ini baru hebat. Makanya kalau takut riya, jangan tidak beramal, bahaya itu. Anda boleh sholat depan orang 10 rakaat, Allahu Akbar. Bu, mohon maaf saya sholat dulu ya 10 rakaat, Allahu Akbar. Riya atau enggak ini? Sudah ngerti, enggak berani ngomong. Rupanya dia memerangi hawa nafsu, sampai di kamarnya dikunci. Tadi kau seneng ya sholat 10 rakaat dilihat calon mertua? Calon mertua yang lihat. Sekarang 20 rakaat di kamar. Cik, ayo, kalau tidak mau awas. Allahu Akbar. Paksain 20 rakaat. Cuman kebanyakannya anak muda, tua juga ada kadang-kadang. Kalau sholat depan orang bisa panjang, apalagi depan calon mertua. Kalau kamarnya lagi, kalau di kamar bisa lap-lap super kilat. Nah, Ibn Athaillah As-Sakandari ngajak kita menyelesaikan masalah ini. Jangan selalu dihadirkan dalam ingatan kita tentang amal itu. Akan masuk wilayah riya nanti. Dan jangan kau besarkan amalmu di matamu. Akan tapi rendahkan amalmu. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Belum cukup ya Allah, masih kurang ya Allah. Kalau sudah begitu, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sedekah. Iya kok cuma segini ya, padahal kok kurang. Lah ini selalu mengecilkan amal. Makanya wa yuhtaqar indaka wujuduh, akan rendah, kecil amal itu di hadapanmu. Kemudian setelah itu agar semakin kecil amal itu di hadapanmu, katakan kepada dirimu sendiri, kau bisa sujud karena Allah, kau enggak punya apa-apa. Rakaat yang kau tegakkan, Allah yang kasih kesempatan kepadamu. Rizki yang kau sedekahkan, hei diriku, 1 miliar yang kau sedekahkan itu dari mana coba? Dari kerjamu kan? Kerjamu. Yang ngasih tangan siapa? Hayo. Yang ngasih mata siapa? Hayo. Yang ngasih ini siapa? Allah. Haknya ya Allah. Kecil sekali amalku di hadapanmu ya Allah. Diterima oleh Allah. Semoga Allah menerima amal kita, menjauhkan dari riya dan menjauhkan dari ujub. Ada riya, ada ujub, ada ikhlas. Riya membesarkan amal di mata manusia, ujub membesarkan amal di mata sendiri, ikhlas menyerahkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan Amin, dapat amin. kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Asril dari Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau tanya, maaf, soal buang hajat. Bagaimana solusinya kalau kita di negeri non muslim, terus WC-nya ada dua jenis, duduk, WC-nya ada dua jenis, duduk dan jongkok. WC yang jongkok menghadap kiblat dan yang duduk menghadap selatan. Apakah haram kalau kita pilih WC yang jongkok? Terima kasih. Bab qadha hajat, buang hajat. Dikatakan para ulama, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat adalah haram jika buang hajatmu di lapangan, di tempat terbuka. Ayo, siapa yang buang hajat di tempat terbuka? Nah, ulama menjelaskan, tapi kalau sudah tempatnya tidak terbuka, ada penutup, dan penutup ada jaraknya, ada penutup di kiri kanannya bangunan, maka sudah tidak ada haram lagi, biarpun menghadap ke kiblat. Bahkan makruh pun tidak. Cuma adab, kalau Anda buat jangan menghadap ke perasaan tidak enak, itu imanmu. Tapi hukum jelas tidak haram karena sudah ada temboknya. Makanya jangan sampai sok rumahnya orang kalau saja ngadap kiblat ngamuk-ngamuk, apa ini kiblat? Kamu yang salah, enggak haram kok ya. Ya, cuman di saat Anda pengen buat rumah, tolonglah jangan dihadapkan ke kiblat. Sebab tapi jelas ya, kalau sudah di dalam tempat yang tertutup maka tidak ada keharaman, baik menghadap kiblat atau membelakangi, tidak haram. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan makruh pun juga tidak. Cuman ketidaknyamanan, sebagian mengatakan kayak khilaful awla, enggak enak boleh, tidak enak bolehlah, tidak nyaman ya, karena tidak nyaman miringin sedikit aja lah supaya tidak ngepas ke sana. Cuman tidak haram, selesai. Anda boleh pilih yang duduk sama yang jongkok, suka-suka. Cuman jongkok adalah adab yang diajarkan Nabi, lebih sehat. Karena posisi jongkok, apalagi jongkok sambil jongkok, kemudian engkau duduk di tumit kirimu dan kaki kananmu kau tegakkan, maka itulah cara buang air yang diajarkan Nabi, dan itu ada kesehatan secara khusus. Yang pakai kloset duduk tidak pernah bisa mengamalkan yang itu. Tapi ya sudahlah, nggak ada masalah. Ada sebagian orang yang tidak bisa jongkok, mohon maaf, mungkin sakit, kaki sakit, atau mungkin urusan badannya dan macam-macam. Allah maha mudah, tidak haram, jangan terlalu keras-keras deh. Wah, ini klosetnya duduk ya. Ya kalau nggak duduk ya kamu ya jongkok aja di situ, nggak ada masalah, tidak haram kok ya. Jadi duduk tidak haram. Cuman kalau pengen seperti yang diajarkan Nabi adalah Anda jangan menghadap ke kiblat. Hukumnya tadi sudah jelas. Kemudian caranya Anda duduk di tumit kiri. Bayangin Anda duduk di tumit kiri, kemudian kaki kanan, betis kanan diberdirikan. Nah, coba. Ya, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Seperti itu adalah yang diajarkan Nabi SAW. Akan tapi itu ajaran untuk kesempurnaan. Suka-suka deh. Pakai sila kalau bisa ya sila. Ya dah, suka-suka, hati-hati. Baik, seperti itu. Jadi duduk boleh, jongkok boleh. Baik. Tapi pun demikian kami tetap himbau agar bisalah semakin dekat dengan cara yang diajarkan baginda Nabi SAW, sampai istinjanya pun kalau bisa pakai dua. Tisu dulu baru air, dua. Kemudian setelah itu istinjanya dengan cara yang benar diajarkan Nabi, kesempurnaan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Bekasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami melihat berita di media beberapa orang Banser membakar bendera tauhid yang mereka rampas dari para santri yang sedang mengadakan acara Hari Santri. Banser mengklaim bahwa itu bendera HTI, maka membakarnya. Dalam beberapa kesempatan acara umum pun ketika Banser menemukan bendera tauhid, mereka melarangnya. Bagaimana ini hukumnya, Buya? Bukankah tidak semua bendera tauhid adalah bendera HTI? Bagaimana hukumnya membakar bendera tauhid dengan klaim untuk menjaga kalimat tauhid karena digunakan ISIS dan digunakan HTI? Baik. Kita jawabnya itu bukan susah menjawabnya. Akademi ini media ini pelintir, akhirnya saya diadu, semuanya jadi musuh saya nanti. Ada Ansor, ada HTI, ada apa lagi? Wah, ini kalau saya jawabnya pleset nanti saya jadi musuh semuanya. Padahal semuanya saudara-saudara kita, negeri, bangsa, satu bangsa setanah air. Nah, ini hati-hati ya. Bismillah, semoga Allah menyelamatkan lisan saya. Kalau salah mohon maaf ya. Masalah bendera dulu ini ada beberapa tahapan jawabannya. Bendera, kalau warna itu ada warna putih, merah, kuning, warna biasa. Kalau Anda menginjak warna putih nggak ada masalah, menginjak warna merah nggak ada masalah. Tapi di saat menjadi bendera merah putih Anda injak, merendahkan martabat bangsa. Beda kan? Baik, masalah bendera itu ada maknanya. Baik, kemudian kalimat tauhid, kalau Anda menolak kalimat tauhid Anda kafir. Cuman di saat menjadi bendera sebuah kelompok ini beda. Jadi kalau ada orang, makanya kita harus adil. Jangan sampai tiba-tiba ada orang tidak setuju dengan bendera tauhid lalu dikatakan kafir, menolak tauhid. Jangan begitu dulu. Sebab yang ditolak bukan kalimat tauhidnya tapi bendera. Karena bendera ada makna di balik itu semuanya. Supaya kita adil ya. Jangan kita serta-merta wah tauhid kok kau tolak, berarti kamu kafir. Kok enak kamu? Jangan, tidak benar juga begitu. Jadi bendera itu ada makna. Kalau orang menolak bendera tauhid, kalau menolak tauhid pasti kafir, murtad dia. Tapi bendera, karena bendera itu menunjukkan kepada siapa yang punya bendera. Seperti merah putih adalah bendera kita. Cuman kalau ada kain putih Anda injak, ada kain merah Anda injak, nggak ada masalah. Kain merah di sana, tapi di saat menjadi bendera salah Anda. Kalimat tauhid kalau Anda tolak keluar dari iman. Tapi di saat menjadi sebuah bendera, tinggal yang punya siapa, kan begitu. Jadi jangan serta-merta kalau ada orang menolak bendera tauhid langsung dikatakan menolak tauhid, nggak begitu. Dilihat dulu yang ditolak adalah makna benderanya itu. Kemudian satu masalah Hizbut Tahrir. Dia menyebut Hizbut Tahrir ya tadi ya. Hizbut Tahrir, saya bukan orang Hizbut Tahrir dan saya juga tidak punya permusuhan dengan hamba Allah. Saya tidak menjadi musuh, saya tidak ingin jadi musuh siapa-siapa. Baik, kemudian itu bendera Hizbut Tahrir misalnya. Kemudian setelah itu berarti permasalahannya adalah karena bendera itu miliknya Hizbut Tahrir, bukan masalah kalimat tauhid. Kita harus bisa bedakan masalah ini. Adapun Hizbut Tahrir, bagaimana tentang Hizbut Tahrir sendiri? Gini loh ya, semua dari kita mengajak menegakkan syariat Islam, itu sudah sangat cukup. Dan hendaknya semua umat beragama Islam seperti itu, menegakkan syariat. Kalau bicara tentang khilafah, ntar dulu, karena kepresidenan juga sah kok dalam Islam tuh. Siapa yang mengatakan pemimpinan kepresidenan tidak sah? Pemimpin dia seorang muslim dalam sebuah negara, raja muslim pun adalah sah dalam sebuah tatanan negara. Bahkan kalau seandainya ada orang mengambil satu kepemimpinan dengan kudeta pun pada akhirnya juga sah. Kenapa? Kepentingan umat itu penting. Jangan sampai mengatakan sebuah kepemimpinan tidak sah lalu di dalam nanti terjadi peperangan. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati, adanya seorang pemimpin itu harus. Kalau tidak ada pemimpin akan terjadi perang keluarga nanti. Semua pengen jadi raja. Makanya wajib patuh kepada pemimpin. Kapan? Di dalam hal-hal yang tidak haram. Kalau haram nggak boleh patuh siapapun dia. Cuman kita bicara tentang keabsahan di negeri ini, sah. Presiden adalah pemimpin negeri ini, adalah sah. Dan kita tidak boleh keluar.
Siapapun presidennya, pokoknya dia adalah ahli iman, la ilallah. Cuman di sana ada sifat presiden. Presiden atau pemimpin itu ada sifatnya. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang baik dan tidak baik. Yang baik aman. Yang tidak baik, bukan kita buat negara baru. Kalau presidennya tidak baik, bukan kita buat negara baru atau khilafah baru, enggak. Kalau tidak baik, dua pilihan. Suruh dia baik, atau diganti yang baik. Selesai. Bukan kita membuat sesuatu yang baru lalu saya membuat al-bahjah, membuat negara baru. Nggak boleh begitu. Itu akan terjadi peperangan. Tetap negaranya sah, karena pemimpin yang nggak baik ya suruh baik atau diganti dengan yang baik. Selesai. Supaya ada tidak berlebihan. Makanya masalah khilafah itu, apa maksudmu dengan khilafah? Khilafah itu adalah maknanya adalah kepemimpinan yang ngurusi rakyat, pemimpin yang ngurusi rakyat, imam dalam bahasa fikih kita. Dan imam pun ada imam fajir. Bahkan begitu pentingnya menjaga umat ini sampai dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seandainya imamnya fajir, la yajuzul khuruj, kita tidak boleh keluar membuat negara baru untuk melawan imam, nggak boleh. Tetap namanya bukhot. Begitu pentingnya dijaga kesatuan bangsa ini. Cuman kalau ada misalnya pemimpin nggak benar, nah ini tugas bersama, bukan harus membuat negara baru. Akan tapi ayo dibenerin atau diganti, dicopot. Kan ada aturannya. Kemudian cara mencopotnya ini Islam nggak Islam, ini babnya beda ini. Demokrasi satu desa ini babnya beda. Bahkan lihat, mengambil kepemimpinan biarpun dengan kudeta, kalau sudah jadi, awas jangan dilanggar. Kenapa? Dia akan menghancurkan umat nanti. Biarpun dengan kudeta, maka akan sah pada akhirnya, karena dia sudah punya power, punya kekuatan. Kalau dikatakan tidak sah, nanti akan tambah gonjang-ganjing, rakyat tambah hancur. Imam fajir, imam jahat, itu harus kita benahi. Membuat perubahan, itu tugas kita lah. Menegakkan syariat oke lah. Kalau masalah khilafah, ntar dulu apa maksudmu dengan khilafah di sini. Tapi kalau menegakkan syariat, harus menegakkan syariat. Nah, di dalam irama menegakkan syariat ini, kita perlu bagi. Syariat itu ada hukum itu ada 3, gampangannya seperti itu. Ada hukum farad, hukum qadha, hukum imamah. Nah, jangan buru-buru ngomong hukum imamah, ini kelas tinggi. Ntar dulu, hukum farad, hukum tentang dirimu sendiri. Jangan bicara amar ma'ruf nahi mungkar urusannya dengan negara. Ntar dulu. Dan memang bisa di sini, cuman urusanmu sendiri, matamu jangan lihat yang haram dulu, itu saja. Yang presidennya kamu, wakilnya kamu, rakyatnya kamu, hukum farad. Keluargamu itu loh, ya ini kita harus peduli ini. Makanya juru dakwah biasanya masuk wilayah ini. Kamu negara, rumahmu adalah negaramu, tegakkan kebenaran di dalam rumahmu. Kemudian ada qadha, hukum qadha, terjadi perselisihan. Hukum imamah, yuk kita tegakkan bersama-sama, tentunya ada aturannya. Baik, jadi terlepas masalah itu, masalah menegakkan syariat harus, dan Islam indah di dalam menegakkan syariat. Kemudian setelah itu saudara-saudara dari kaum Banser, nah ini kembali kepada bagaimana diadakan Banser itu. Banser itu punya tugas di saat diadakan Banser untuk menjaga, bukan menjaga agama saja, tapi juga menjaga negeri ini. Bukan menjaga negeri saja, menjaga agama. Kembalilah kepada fungsi ini. Kalau Anda kembali fungsi ini, oke. Nah, Banser ini pengen menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu ya? Maksudnya, kalau menjaga kesatuan Republik Indonesia, semuanya tugas semuanya, bukan tugas Banser, tugas negeri ini, tugas bangsa ini. Cuman tugas kita bukan hanya ini saja, harus jaga agama. Bahkan seperti Ormas Nahdlatul Ulama itu untuk menjaga agama, bukan saja menjaga negara, agama. Maka kami berharap besar Banser sebagai pasukan mudanya Nahdlatul Ulama di barisan paling depan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga di barisan paling depan di saat melihat penodaan terhadap Islam. Itu kalau Anda Banser. Kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad, Anda harus berdiri nomor 1. Mencaci Al-Quran, Anda berdiri nomor 1, karena Anda Banser. Nah ini harus, baru benar ini. Negara kesatuan Republik, oke, saya setuju masalah ini. Baik, setelah itu
Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Baik, jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Bendera pun Anda harus membedakan. Ini bendera la ilaha illallah, hanya orang bangga la ilaha illallah, tidak ada hubungan RTI, ya jangan dianukan misalnya. Lawanmu, jangan sampai lawan kau jadikan kawan. Anda kalau jujur dengan ini istimewa, Banser sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya. Bahkan sesuai dengan yang diinginkan pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Memilah mana kawan, mana lawan. Selagi bukan lawan, jangan jadikan lawan. Kalau sekedar perbedaan saja, tidak tahu saya dengan Anda ini saudara. Nanti gara-gara ngomong ini ya jangan berubah jadi lawan nanti. Saudara, saya mencintai Anda. Saya mencintai Anda. Jangan sampai gara-gara begini wah nanti jadi lawan. Wah, ini Anda salah memilih lawan lagi nanti. Atau siapapun. Jadi saya nasihat cinta kepada Anda. Jadi Anda bisa memilah mana kawan, mana lawan. Lawan Anda adalah itu orang yang menodai kesatuan negara Republik Indonesia. Dan lawanmu adalah orang yang menodai agama Anda, agama Nabi Muhammad SAW. Itu baru lawan. Makanya termasuk jika ada di keluarga kita, rumah kita, bapak kita misalnya merendahkan Islam, lalu dianggap agama yang lain pun sama, terus merendahkan syariat Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat, wah itu adalah lawan. Cuman memerangi lawan juga beda-beda. Kalau lawannya adalah melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan pelanggarannya dong. Ditegur, tidak harus langsung dengan peperangan, diingatkan, diajak diskusi seperti itu. Bukan sampai kita menjadikan lawan tanpa ada kejelasan atau kawan. Ini penting sekali masalah milih kawan dan lawan. Kalau salah berbahaya sekali. Ini nasihat supaya tidak salah, karena kami perhatikan muda-muda mulai dari yang namanya Banser atau yang lainnya bersemangat anak-anak muda. Cuman kalau kita dalam berperang tidak tahu siapa lawan, jangan-jangan saudara kita dipenggal. Tidak tahu siapa kawan, dianggap musuh, itu kawan kita yang dipenggal nanti ya. Maka adik-adikku dari Banser, Anda harus bisa memilah siapa lawan, siapakah kawan. Dan untuk mengetahui ini lawan dan kawan, ukurannya adalah ukuran syariat Syekh Hashim Asy'ari, syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syariat umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah sampai di sini saja. Jadi bukan kritik, mengingatkan kepada kaum muslimin Indonesia secara umum. Orang Nasrani bukan musuhmu kok. Bahkan etnis apapun bukan musuhmu. Nasrani atau Hindu, Buddha bukan musuhmu. Musuhmu adalah yang mengganggu negeri ini, dan musuhmu adalah mengganggu agama. Itu selesai, karena agama di dalam hati umat. Kalau dinodai lebih dahsyat daripada menodai urusan dunianya. Inilah yang harus kita pahami. Jadi kita saat ini di hadapan sebab-sebab perpecahan, permusuhan, pertikaian. Seram kita, ngeri. Pertikaian, permusuhan, belum lagi sebentar lagi pemilihan. Sekaligus saya nasihatkan ini, pemilihan presiden. Yang memilih nomor 1 ada umat la ilaha illallah. Yang memilih nomor 2 ada umat la ilaha illallah. Apakah gara-gara beda pilihan nanti lalu Anda perang dalam rumah tangga Anda? Umat Islam mau diadu domba. Kalaupun terpaksa Anda harus beda, saling memberi hadiah, saling mengucapkan salam yang baik. Kita berbeda, tapi subhanallah, caci maki olo-oloan habis. Saya ngomong begini nih, komentarnya nanti tidak tahu, wallah alam bisawab ini. Tapi sudah saya maafkan kok, yang bakal komentar jelek sudah saya maafkan. Saya tidak akan menyimpan apapun. Saya doakan semoga Allah memberikan segala kebaikan, gitu saja. Lihat, permusuhan luar biasa, caci maki. Yang kelompok 2 mencaci si kelompok 1, habis. Sampai akhlak umat ini ada di mana?
Akhlak bangsa ini ada di mana? Kok senang diadu? Kalau Anda tidak berbicara tentang agama, bukankah Anda satu bangsa, satu negeri? Kenapa harus bermusuhan? Ini sedih kita lihat. Ini gara-gara medsos ini, ada penjahat-penjahat ngadu domba. Wong saya kadang-kadang potongan video diangkat, wah jadi perang musuh ini. Itu potongan-potongan nih. Ini ada penjahat-penjahat ngadu domba ini. Lah kalau sudah banyak penjahat ngadu domba, Anda harus paham, itu saudaraku satu bangsa denganku. Lebih dari itu kadang itu satu agama denganku. Kenapa harus bermusuhan? Kenapa harus bermusuhan? Selesai. Gara-gara pemilihan ini, gara-gara ini. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Jelas ya insyaallah. Urusan bendera, Hizbut Tahrir, Ansor, semoga Allah menjaga hati kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Budi dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apakah wudu batal kalau kita berdarah atau diinfus? Berdarah. Di Indonesia madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Keluar darah asalkan bukan dari dua lubang. Kalau keluar darah di lubang depan atau lubang belakang, lubang buang air itu, maka batal. Tapi selain daripada lubang itu, maka di dalam madhab kita Imam Syafi'i, keluar darah sedikit atau banyak tidak membatalkan wudu, bekam pun tidak membatalkan wudu. Kecuali mungkin Anda pernah mendengar, kayaknya ada pertanyaan itu pasti pernah ada yang ngomong. Kecuali Anda itu ikut madhab Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, itu ada pendapat di sana bahwa kalau keluar darah banyak maka batal wudunya kayak bekam. Tapi kan bukan madhab Anda kan Syafi'i, ya nggak batal, tenang aja. Bekam setiap hari juga nggak batal. Jadi ini cuman karena madhab Syafi'i, kami pun hadirkan madhab Syafi'i. Cuman mungkin sebab kadang ada orang aneh di tengah-tengah madhab Syafi'i, dia mendatangkan madhab lain. Madhab lain benar kita yakini, cuman kalau bukan madhab Syafi'i jangan dihadirkan madhab lain. Mungkin ada orang yang menghadirkan di tengah-tengah masyarakat ngasih fatwa begitu, ya bolehlah saya kasih penjelasan saja. Itu bukan madhab Anda, bukan madhab Syafi'i, madhab Hambali, sebagian dari madhab Hambali. Baik, Allah a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Yanto dari Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau nanya kepada Buya, karena saya mati kutu saat ditanya oleh orang-orang Katolik. Pertanyaannya begini Buya, di agama Islam orang kalau mati atau masuk kubur nanti ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah, dan nanti ketika sudah kiamat manusia akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Kenapa harus ada itu semua? Kan Allah Maha segalanya. Kenapa harus ditanya? Kenapa tidak langsung dimasukkan ke surga atau neraka? Toh sama-sama dibalas kok amal perbuatannya. Begitu pertanyaannya Buya. Mohon penjelasannya. Yang pertama, jika Anda berbicara dengan orang yang berbeda keyakinan dengan Anda jangan mau diajak bicara tentang sesuatu yang cabang-cabang keyakinan. Itu kan cabang-cabang keyakinan. Artinya apa? Pokoknya dulu dong. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran tentang ada hari kiamat, segala macam hisab, mizan, timbangan, kan ada dari sirat, itu kan di Quran. Sekarang kita tidak membahas masalah isinya Quran. Tanyakan ke dia, kamu percaya tidak dengan Quran? Gitu dulu. Kalau nggak percaya pada Quran, Anda akan percuma akan diskusi. Wong tidak percaya dengan Al-Quran kok. Dan tidak percaya dengan Tuhan Anda, Tuhan Allah. Biarpun Anda mendatangkan seribu dalil Al-Quran, tidak percaya Al-Quran, percuma. Bukan tugas Anda mendatangkan hujah-hujah dari Al-Quran atau hadis Nabi, karena dia tidak percaya dengan Quran yang Anda bawa. Maka jangan terjebak dalam diskusi. Kalau memang dia tidak percaya dengan Al-Quran, ya sekarang Anda boleh diskusi lebih dahsyat lagi, keajaiban Al-Quran, mukjizat Al-Quran dan sebagainya. Baik, sekarang sudahlah, percuma diajak diskusi tentang Islam, dia tidak tertarik sama Islam. Sekarang gini sajalah, dia juga punya Tuhan barangkali Tuhanmu kayak apa sih kira-kira? Kenapa kok susah-susah? Kok ada yang susah juga? Kan Tuhanmu juga menciptakan orang susah, juga menciptakan orang ini, sama saja, balik saja, dia kan punya Tuhan. Kenapa ada orang susah, ada orang ini?
Kenapa kok harus nikah terus hubungan? Enggak langsung punya anak gitu aja dah. Ini akhirnya rewel ngatur Allah, ngatur Tuhannya itu. Jadi kalau orang yang beda Tuhan dengan Anda, diskusinya bukan begitu. Kembalikan kepada agamanya. Kamu punya agama enggak? Punya agama. Punya Tuhan enggak? Ya punya Tuhan. Lah kenapa Tuhanmu kok nyiksa orang juga itu? Dibalikkan saja. Apalagi tadi agama apa? Katolik ya, misalnya Katolik. Ingat, agama Nasrani bukan musuh kita ya. Kalau dalam dialog agama ya, kenapa untuk mengampuni domba-domba yang hilang harus Yesus disalib? Karena Allah, kan Tuhan bisa saja memberi pengampunan misalnya. Ini dalam dialog itu kembalikan saja kepada agama. Agama punya keyakinan. Berbeda-beda tentunya keyakinan di agama Nasrani, Yahudi dan Islam. Jangan Anda masuk wilayah lain. Kalau dia dengan kacamata Nasrani memandang Islam ya salah. Sama kacamata Islam memandang Nasrani juga salah. Beda kitab suci, beda ini. Kalau mau diskusi tentang keimanan nanti bab ketuhanan, mana yang benar? Ayo diskusi dialog tentang ketuhanan. Kita kan Tuhan Maha Tunggal. Ada Tuhan tiga, Tuhan ini. Dialognya di situ. Jadi jangan terlalu dituruti begitu, kembalikan saja. Sebab semua hujah, semua pertanyaan itu bisa dikembalikan dari yang bertanya. Kebenaran itu akan dijawab oleh dia sendiri. Ya kan dia menjawab, oh iya ya. Kenapa enggak usah nikah, dia langsung punya anak 16. Itu aja mau. Mana keindahan pernikahannya, duduk mesra dengan istri, nggak ada semuanya, langsung punya anak. Nanti ngatur lagi, kenapa kok ada orang sakit? Nah ini, tanyakan ke Tuhannya dia itu, kalau dia punya Tuhan, kenapa harus ada orang sakit? Kenapa tidak biar sehat semua aja? Kenapa hidung kok harus di depan daripada repot pakai masker? Taruh belakang aja, kalau naik motor nggak selesai. Ribut, ngurusi kerjaannya Tuhan. Baik. Kalau dengan orang beragama Islam sederhana, kau jangan ngurus urusan Tuhanmu, urusi urusanmu sendiri. Kalau ngurusi urusan Tuhan kau tidak akan capek. Ribut terus. Anda tidak faham kenapa Allah menciptakan begini. Subhanallah. Kita mikir di badan saja kita nggak paham. Kenapa rambut ini kok tidak panjang-panjang ini? Kalau panjang kan bingung, ada salon alis nanti. Masya Allah. Ini sudah ciptaan Allah. Nggak usah protes, ya Allah kenapa ini nggak panjang ya Allah, kenapa ini mau protes macam-macam. Nah, subhanallah, ya Allah yang maha tahu. Baik, jangan banyak tanya hal-hal kayak gitu ya. Kalau dia bertanya tentang, kemudian Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang hari akhir perjalanan. Apa bedanya perjalanan dari dunia dengan perjalanan akhirat? Selagi dia iman kepada hari akhir, Allah menciptakan ada bapak, ada anak, ada ini, ada itu, ada pohon kecil, kemudian menjadi besar, disiram dan sebagainya. Ini proses sama kayak tadi. Masuk neraka, Siratal Mustaqim, sama dengan pohon. Kalau mau gede ditanam dulu, dipupuk dulu, disiram dulu. Seperti Anda nikah dulu, berkumpul lalu lahir. Sama kayak gitu. Sama. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dibuat-buat begitu ya sebetulnya bukan karena dasar pengen tahu. Dia sendiri sebenarnya ngerti. Dia juga punya Tuhan yang diyakini kok. Cuman kadang-kadang bab inat, bab pembangkangan, membuat permusuhan. Semoga Allah menjaga iman kita. Allah a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai dan saya hormati, saya mau bertanya bagaimana kiat-kiat beribadah supaya ibadah itu tidak malas tapi ibadahnya itu nikmat, Buya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam ibadah ada ladzatul ibadah. Kapan seseorang menemukan kelezatan di dalam ibadah? Itu diceritakan oleh para ulama perlu proses, enggak serta-merta. Dan yang namanya kekhusyuan dan kelezatan itu karunia, nikmat dari Allah. Biarpun orang pura-pura khusyuk belum tentu khusyuk. Allah,
ingat toko, ingat banyak. Bukan jaminan itu. Kelezatan Allah titipkan di hati. Itu ada hubungannya dengan namanya iman. Ladzat, kalau sudah iman semakin kuat, kelezatan semakin ada. Iman itu ada hubungannya dengan keyakinan. Keyakinan. Kenapa kok Anda setiap pagi ke kantor, kerja, pulang sore, setiap hari lagi? Jam 5 berangkat, pulang jam 4. Kenapa? Yakin bos ngasih gaji, gitu kan? Ya, yakin bos ngasih gaji? Kalau bos yang nggak ngasih gaji gimana? Nggak mau kerja. Apakah Anda sudah tidak yakin kalau Allah ngasih pahala? Nggak yakin kayaknya ya. Lah kalau yakin Anda perlu tidak dengan pahala? Perlu. Loh kenapa kok tidak berbuat baik? Ya karena urusannya dengan keyakinan keropos. Memang Allah hari ini ngasih, besok enggak. Hari ini tahajud rajin, besok enggak. Oh besok libur, Allah ngasih itu. Nah, maka kembalikan kepada urusan keyakinan. Maka membangun keyakinan itu. Dan keyakinan itu dibangun dengan dua cara. Dialog akidah, iya, itu untuk memahamkan agar mantap. Setelah itu bukan dengan itu. Kata Imam Ghazali, dengan memperbanyak zikir membaca Al-Quran. Zikir membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir akan tenang hati. Baca Al-Quran, kata Imam Ghazali. Menguatkan iman dan baca Al-Quran dan banyak berzikir. Di situlah nanti muncul kelezatan, menyebut nama Allah, zikir. Sudah, praktekkan seperti itu, nanti akan ketemu sendiri. Karena namanya kelezatan dalam hati itu nggak pura-pura. Orang pura-pura bahagia, orang susah ya tetap susah. Biarpun dia senyum, bibirnya dikasih baut biar senyum terus, ya susah. Urusan hati. Selesai ya, keimanan. Bangun keimanan. Gimana bangun keimanan? Kata Imam Ghazali, perbanyak baca Al-Quran. Imam Ghazali pada akhir hayat beliau mengingatkan agar orang-orang kalau ingin belajar keimanan, sudahlah jangan berbanyak dialog debat. Padahal beliau jago debat, jago dialog. Terakhir dalam risalah Qudsiyahnya beliau mengatakan bahwa memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir itu adalah cara yang paling jitu untuk menyejukkan hati. Itu saja, berbanyak zikir, nanti Allah berikan kelezatan. Allah a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya, titipan pertanyaan sebenarnya, perihal tugas seorang istri. Itu ada seseorang yang baru menikah, kemudian mungkin kaget atau gimana? Gimana? Panik. Kaget karena sehari-harinya kok ternyata pekerjaan istri itu beberes rumah, masak, nyuci, nyetrika gitu. Dia berpikir kok istri seperti asisten rumah tangga gitu. Itu dan suaminya juga memang selalu menyuruh seperti itu. Baiknya seperti apa sikap istri dan suaminya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas dari dua sisi. Sisi hak dan kewajiban. Kalau bicara tentang hak dan kewajiban seorang istri dan apa hak seorang istri? Satu. Yang kedua adalah masalah cinta dan kasih sayang dan keindahan. Kalau sudah bicara cinta itu hak dan kewajiban sudah lebur, hampir nggak ada. Sudah masuk wilayah lebih agung lagi, makom cinta. Kalau Anda masih bicara hak dan kewajiban, Anda rendah, belum masuk wilayah cinta. Dan belum menemukan keindahan, mengerjakan suatu berat semuanya. Tugas mau berangkat kerja lagi-lagi. Tapi kalau dengan cinta, masya Allah, indah. Tinggalkan wilayah menuntut, ayo masuk wilayah cinta. Nah, kalau bisa bicara misalnya hak, nih lihat, nggak usah kaget para bapak. Nyuci baju bukan tugas istri, masak bukan tugas istri. Oh senang, dapat hadiah saya di sini. Nggak usah kaget pak ya. Nyuci baju suami bukan tugas istri, menanak nasi bukan tugas istri. Jelas?
Cuman keterlaluan kalau ada istri tidak mau menyucikan baju suaminya. Nah, hidup nggak perlu tuntut-tuntutan ini. Pak, sama-sama kita. Saya dapat hadiah dua-duanya nanti. Baik, cuman ada suami kan gini, pekerjaan ini yuk kerjakan. Memang ada pemilahan. Memang biarpun bukan pekerjaan istri, bukan berarti istri harus lepas tangan. Mana pengabdian, mana cinta, mana kasih sayang. Oh, Anda saja bisa menolong tetangga untuk mencucikan baju, tiba-tiba tetangga melahirkan, nggak ada yang nolong, Anda bisa mencuci bajunya. Kenapa suami tidak bisa mencuci baju suami? Ada apa dengan hatimu? Gitu loh Mas. Makna keindahan di mana ini? Cuman hei para suami, hatimu di mana? Sudah suamimu, istrimu hamil tua, punya anak 2 kecil-kecil, hamil tua, 2 anak kecil-kecil 2. Suruh nyuci celanamu tebel-tebel begitu ya, kasihan dong, bantu dong. Nah ini, jadi yuk kita tolong menolonglah. Kalau bicara tentang hak itu khawatir ujungnya nggak enak tuntut menuntut. Bukan kerjaan saya kok. Kalau sudah mulai begitu, nanti suami pakai hukum fikih. Kata Ustadz, wajibnya seorang suami ngasih nafkah kepada istri adalah 2 genggam. Nih 2 genggam untuk makan sehari. Ayo, mau 2 genggam, 2 mut. Hidup kok main tuntut-tuntutan kok ndak enak bener. Kan bahasa cinta adalah milikku milikmu, kan begitu. Oh, indah. Baik, kalau masalah kewajiban iya, suami wajib mencari nafkah. Bahkan suami adalah untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, dapur, itu adalah suami. Cuman mana kasih seorang istri membantu suaminya. Jangan semua bebankan, oh, bang membantu, bagian nyuci baju harus ada sendiri, bagian nyapu sendiri. Dan jangan sekali-kali merasa bahwasanya engkau jadi budak pasanganmu. Bahkan kata Imam Ali, justru keindahan hidupmu adalah di saat engkau bisa menjadikan dirimu budak pasanganmu, bukan merasa diperbudak. Hei para suami, agar semakin indah, jadilah kau budak untuk istrimu. Dan hei istri, jadilah budak untuk suamimu. Maknanya apa? Semuanya punya kiat untuk berkhidmah kepada pasangannya. Ujungnya adalah puncak keindahan. Rebutan masak nanti, rebutan nyapu nanti, rebutan nyuci baju nanti. Kan indah itu. Masya Allah. Hah? Insya Allah, sampaikan sama yang titip pertanyaan, sampaikan salam takdim dari Buya Yahya, supaya tidak main tuntut-tuntutan. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Cukup, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari perselisihan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari percekcokan, jauhkan kami dari prasangka buruk. Ya Allah, jauhkan negeri ini dari perselisihan, percekcokan ya Allah. Jauhkan negeri ini dari pertumpahan darah ya Allah. Kami mohon wahai Zat yang menguasai kami, menguasai hati kami, menguasai masyarakat ini kami ya Allah, yang menguasai negeri ini ya Allah. Kami mohon wahai Zat yang maha pengasih, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah ya Allah, jauhkan kami dari difitnah ya Allah. Jaga hati kami dan hati mereka semua ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jaga kami dari segala kemaksiatan ya Allah, jaga kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala ketulusan dan keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan ahli-ahli surgamu, pesantren dengan ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khotimah. Kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari judi. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kehinakan itu. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina di masa lalu mereka, kami mohon wahai Zat yang Maha Pengasih, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau seksa lagi ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal, pintu halal, pintu halal, dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak akan menoleh dan melirik kepada yang haram. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa sallallahu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.